Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin pembahasan manga Ragna Crimson, yaitu lanjut ke chapter 82-nya. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Chapter 82 ini berjudul Mage of the Roar. Jadi sebelumnya setelah Ragna dan pasukannya berhasil mengatasi salah satu naga tingkat tinggi yaitu Moonclaw Dragon, walaupun belum bisa dipastikan apakah yang mereka lenyapkan itu Moonclaw yang asli atau hanya salah satu klon yang dia ciptakan. Mereka pun saat itu mendapatkan pesan darurat dari markas utama. Jadi isi pesannya itu jika ada kurungan milik prison scientist yang muncul tiba-tiba tanpa adanya peringatan, maka segera hancurkan itu atau menjauh. Karena sebelumnya baru saja salah satu Dragon Slayer Monks yaitu Thorgil telah dilenyapkan dengan kurungan itu. Dan itu bukan markas atau prison scientist yang melakukannya, melainkan memang ada yang tidak beres dengan kurungan milik prison scientist itu. Prison scientist sendiri aja bahkan nggak ngerti kenapa bisa seperti itu. Nah, jadi mari kita mundur dulu ke beberapa menit sebelumnya, di mana saat itu di tempat lain Thorgil dan para pasukannya juga terusan melenyapkan para naga yang terusan mencoba memasuki pelindung kota itu. Ternyata memang para Dragon Slayer Monks dan para pasukan kuat lainnya itu nggak membutuhkan waktu lama untuk bisa kembali bangkit setelah terkena sihir milik Bagram. Terlihat di sini Thorgil dan para pasukannya itu memang cukup brutal dalam membantai para naga-naga itu. Semua dari mereka itu punya ukuran tubuh yang cukup besar seperti halnya Thorgil. Nah, di sini dijelaskan bagaimana Thorgil dan para pasukannya bisa punya fisik dan kekuatan seperti itu. Jadi mereka itu telah menjalani operasi penambahan gen, yaitu dengan memanipulasi kode genetik mereka yang akhirnya membuat mereka sampai berevolusi menjadi manusia super. Ini adalah prosedur yang digambarkan dalam kitab suci mereka. Jika operasi itu berhasil, maka mereka itu bakal mendapatkan vitalitas yang jauh melampaui batasan mereka, sampai mencapai level naga. Tapi jika gagal, maka mereka bakal mati. Dan operasi ini bisa dilakukan berkali-kali untuk semakin meningkatkan kekuatan mereka. Operasi pertama itu memiliki peluang keberhasilan 20%, lalu operasi kedua itu 12%, dan operasi ketiga itu cuma 5%. Nah, sedangkan Thorgil itu merupakan orang yang sudah menjalani semua operasi itu dan berhasil. Makanya dia sampai punya fisik dan kekuatan yang sebesar itu. Saat itu saking brutal dan barbarnya, Thorgil bahkan sampai menggunakan lapisan pelindung markas untuk membantai para naga. Makanya Ned Sain pun sampai memarahinya untuk jangan lagi menggunakan lapisan sebagai senjata seperti itu. Sedangkan di sisi lain saat itu Rainbow Scientist Raksa dan para pasukannya juga sedang melihat Thorgil membantai para naga-naga itu. Nah, di sini Raksa dan para pasukannya itu masih belum turun langsung ke medan pertempuran. Karena katanya yang paling cocok untuk mengatasi para krocos seperti pasukan naga itu adalah si idiot seperti Thorgil. BTW, Raksa ini juga sepertinya merupakan klon yang diciptakan oleh Kultus dan tentunya merupakan tiruan dari Raksa yang aslinya. Yang mana Raksa yang aslinya itu sepertinya yang dulunya merupakan tuan dari Altosora dan Tara Tektora. Nah, saat itu tak lama kemudian di saat Thorgil dan para pasukannya masih terus membantai para naga, tiba-tiba kabut tebal yang sebelumnya muncul pun boleh memenuhi tempat itu. Walaupun tentu mereka pikir itu bukan masalah bagi mereka. Karena memang sudah sejak lama mereka itu mampu mengatasi kabut dari lantai pertama Gehenna. Jadi udah terbiasa gitu, dan katanya sekelas Dragon Slayer Monks itu tidak akan bisa terjebak dalam ilusi murahan yang diciptakan kabut itu. Jadi ya Thorgil dan para pasukannya masih akan terus maju dan masih sangat bersemangat. Cuma kan entah bagaimana pihak markas malah memerintahkan mereka dan pasukan korps lain untuk segera mundur. Lalu di tempat lain Lupo yang sudah menciptakan kabut sebanyak itu sepertinya berniat untuk menjalankan salah satu rencana Bloodline of Roar. Terlihat ada banyak susunan lingkaran sihir yang saat itu diaktifkan oleh Jizerka dan juga dikombinasikan dengan kekuatan Lupoa. Pihak markas Kultus pun boleh mendeteksi adanya lonjakan keberatan kabut di tempat Thorgil dan para pasukannya. Dan itu jauh lebih tebal dari kabut yang ada di lantai pertama Gehenna. Bahkan Thorgil dan pasukannya aja sampai nggak bisa untuk melihat kaki mereka sendiri karena saking tebalnya. Nah, tiba-tiba di samping Thorgil itu muncul sosok Miss Dragon yang berniat untuk menyerangnya. Jadi Thorgil pun langsung segera untuk menghancurkannya. Dan itu nggak cuma satu, melainkan ada banyak Lupoa yang sudah berubah ke bentuk naganya. Tapi sepertinya Thorgil memang sudah sangat paham kalau cara bertarung Lupoa memang menggunakan ilusi yang dia ciptakan seperti itu. Jadi Thorgil pun dengan sangat semangat terusan menghancurkan ilusi yang diciptakan Lupoa dengan sangat barbar. Nah, tapi di sini Thorgil itu belum sadar kalau dia itu sebenarnya sudah masuk ke dalam ilusi yang diciptakan oleh Lupoa.
Jadi sebenarnya yang dihancurkan Torgal itu merupakan para pasukannya sendiri. Lupoa sengaja membuat Torgal melihat pasukannya itu seperti melihat sosok naga Lupoa. Makanya dia terusan mengamuk dan membantai pasukannya sendiri dan sangat barbar. Nah, di sini dijelaskan kalau Jizerka itu sengaja mengkombinasikan kekuatan dari 5.000 naga dewasa dan 1.000 lingkaran sihir untuk memperkuat kabut ilusi milik Lupoa itu. Sedangkan kultus selalu percaya kalau mereka sudah berhasil mengatasi lantai pertama Gehenna. Makanya mereka menganggap kalau kabut Lupoa itu bukan ancaman yang besar. Di sini Jizerka pun meminta Lupoa untuk lanjut ke tahap berikutnya. Sedangkan di sisi lain saat itu Torgal bahkan sudah membantai semua pasukan yang sebelumnya ada di area itu bersamanya. Dan kali ini Lupoa sengaja menargetkan markas utama kultus untuk dihancurkan oleh Torgal. Jadi Lupoa sengaja menciptakan ilusi banyak naga yang posisinya itu datang dari arah markas utama kultus, supaya Torgal melancarkan serangan kuatnya ke arah sana. Saat itu Netsign yang ada di dalam markas pun udah mulai panik. Dia sampai menyuruh Raksa untuk turun dan hentikan Torgal yang sudah seperti orang gila. Nah, tapi sebelum Raksa sempat turun dan bertindak, saat itu ada Roxy yang ternyata sudah bertindak duluan. Jadi Roxy memang sudah melihat kalau Torgal ini mulai bertindak dengan sangat aneh dan tidak normal. Dan bahkan saat itu dia mulai berniat untuk melancarkan serangan ke arah markas. Makanya Roxy pun langsung menggunakan Solar Aura Wall untuk menahan tubuh Torgal. Lalu di saat yang sama, Roxy juga meminta perintah dari markas untuk menghentikan Torgal. Netsign yang melihat itu tentu nggak menyanyikan kesempatan dan langsung berikan perintah itu pada Roxy. Cuma karena katanya Torgal pada dasarnya tidak bisa dibunuh, jadi Netsign pun merintahkan Roxy untuk menyadarkannya dengan semua yang kau punya. Ya, sebenarnya ini merupakan perintah yang cukup gila, karena jelas Torgal itu kan sangat kuat dan sangat berbahaya dalam kondisi seperti itu. Raksa yang mendengar itu aja sampai ikutan gak ngerti. Nah, saat itu begitu Roxy sedang menahan Torgal dengan Solar Aura Wall, Lupoa ini sengaja menunjukkan ilusi di mana yang terlihat oleh Torgal itu merupakan sang Raja Naga Bagram. Jadi dalam pandangan Torgal, Roxy itu adalah Bagram. Sedangkan posisi Torgal yang menghadap Roxy itu tepat ke arah markas utama. Tentu Torgal yang melihat itu makin mengamuk dan mulai melancarkan satu serangan yang sangat kuat. Sebenarnya di sini posisi Roxy tentu udah sangat bahaya banget. Karena bakal menerima serangan langsung yang sangat kuat seperti itu tanpa rencana dan persiapan yang matang. Sedangkan mau nggak mau dia tuh harus bisa menghentikan serangan itu supaya nggak sampai mengenai markas utama. Akhirnya saat itu Roxy pun menggunakan teknik yang sudah diajarkan oleh Ragna untuk membelokkan serangan itu, yaitu Silver Aura Battle Arts. Walaupun ya dengan usaha yang sangat keras, dan bahkan setelah itu Roxy sampai nggak mampu untuk bergerak lagi. Karena hanya dengan mengaktifkan sekejap, itu aja tubuh Roxy udah serasa mau hancur. Roxy sampai berpikir, kok bisa ada manusia yang mampu bertarung penuh dalam kondisi seperti itu? Soalnya Ragna kalau bertarung melawan musuh yang kuat kan selalu menggunakan teknik itu dalam waktu yang lama. Nah, setelah Roxy berhasil membelokkan serangan itu, Torgal pun akhirnya bisa kembali sadar. Sambil menangis, dia pun langsung membentur-benturkan kepalanya ke lantai untuk meminta maaf. Karena sebelumnya udah sampai terkena ilusi dan sampai mengamuk seperti itu. Lalu di saat itu juga kurungan dari Prison Scientist pun langsung memindahkan Torgal dari tempat itu. Nah, tapi masalahnya di dalam markas begitu Netsign bertanya pada Prison Scientist, apa yang kau lakukan? Jangan pindahkan dia tanpa perintah dariku. Prison Scientist pun langsung menunjukkan wajah yang sangat panik dan mengatakan, tapi aku tidak melakukan apapun. Terlihat saat itu ternyata Torgal itu dipindahkan ke dalam palung laut yang sangat dalam, yang tentunya sangat jauh dari kota Amen. Jadi di dalam kurungan itu Torgal terusan tenggelam ke dasar laut dan tidak bisa melakukan apapun. Bahkan pihak sekte aja nggak bisa untuk melacak keberadaan Torgal. Dari sini Netsign pun langsung teringat tentang pesan yang diberikan oleh Crimson sebelumnya, yang mana Crimson itu mengatakan kalau Bloodline of Roar itu memiliki satu mage jenius di antara rank mereka. Mage yang dimaksud itu tentu adalah Jizerka. Karena ternyata sihir konseptual milik Prison Scientist itu memang sudah diubah oleh Jizerka ini. Makanya dia sampai bisa memindahkan Torgal ke tempat yang sangat mematikan seperti itu. Di sini Jizerka pun mengatakan kalau aku sudah mengeliminasi Super Soldier Torgal. Nah, lalu tak lama kemudian saat itu ada Slam Senpai yang ternyata sudah ada di samping Jizerka dan siap untuk melahapnya. Ya, seperti biasa Slam ini memang sering muncul tiba-tiba di dekat para naga dan lalu tanpa mereka sadari Slam pun langsung melahap mereka. Tapi kan sayangnya di sini Jizerka itu memang sudah waspada dan tentu nggak akan bisa dilahap semudah itu. Bahkan malahan akhirnya Slam sendiri yang dimasukkan ke dalam kurungan dan lalu dipindahkan entah kemana. Karena Jizerka hanya mengatakan 2 telah tereliminasi.
Setelah itu, di sini Jizerka pun mengatakan beberapa hal yang intinya menurut perhitungannya untuk mengalahkan kota Amen itu dibutuhkan sekitar 10.000 lingkaran sihir. Sedangkan mana yang dibutuhkan untuk menggunakan semua itu bisa dikumpulkan dengan menggunakan tambahan dari 2.000 lingkaran sihir penyerapan. Dan gilanya semua itu sudah dia tempatkan dan siap untuk dimulai. Kultus itu memang menolak untuk dihancurkan menggunakan momentum pasukan naga dari Bloodline of Roar. Makanya Jizerka bakal membuat kultus tunduk pada ribuan mantra yang sudah dia ciptakan. Dan semua mantra itu ditenagai oleh bangkai naga yang sebelumnya sudah ditumbangkan oleh kultus. Lalu di akhir chapter Jizerka pun mengatakan, kita lihat sampai kapan kalian bakal mampu bertahan kultus. Jadi kita lanjutkan di chapter berikutnya guys. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you, nah hampir sampai ketemu di video lainnya. Salam kuru guys.